Sebagaimana yang telah kita terangkan bahwa Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui. Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha melihat dan mendengar apapun yang dilakukan dan yang diucapkan oleh para hamba. Sehingga hendaknya kita senantiasa takut kepada Allah Jalla wa Ala. Apapun yang kita lakukan senantiasa diawasi oleh Allah. Maka berhati-hatilah wahai kaum muslimin dari melakukan perbuatan dosa yang disebutkan oleh para ulama, yang ini merupakan faktor utama yang menyebabkan seorang hamba semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi penyebab intikasah, penyebab penyimpangan seorang hamba, yaitu dzunubul khalawat, melakukan perbuatan dosa di saat dia sendirian, melakukan perbuatan dosa di saat dia dalam keadaan sepi. Dia menyangka bahwa tidak ada yang melihatnya. Mungkin dia ketika itu berada di kamarnya, atau dia berada di tempat yang gelap, lalu kemudian dia melakukan perbuatan dosa. Pada masa sekarang ini begitu mudahnya seorang hamba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia berada di dalam rumahnya. Dengan genggaman tangannya dia memegang satu alat yang disebut ponsel atau HP, dia bermain dengannya. Kita tidak mengetahui apa yang dia buka. Tidak seorang pun yang mengetahui kecuali dirinya sendiri. Ketika dia membuka hal-hal yang dilihat dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada seorang pun yang melihatnya. Namun Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui dan melihat. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberitakan nanti pada yaumul qiyamah apapun yang diamalkan oleh seorang hamba. Memang betul istrimu tidak mengetahui apa yang kamu lakukan. Anak-anakmu tidak mengetahui apa yang kamu lakukan. Orang tuamu tidak mengetahui apa yang kamu perbuat. Namun Allah Jalla wa Ala Maha melihat. Maha melihat apa yang sedang kamu buka. Ittaqullah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatkan berbagai macam jenis alat komunikasi itu dalam hal-hal yang positif, dalam hal-hal kebaikan. Manfaatkan media sosial dalam perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk melakukan perbuatan kemaksiatan. Ingatlah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dari hadis Thauban radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La a'lamanna aqwaman ya'tuna yawmal qiyamati bihasanat amthal jibali tihamah bidan fayaj'aluha Allah azza wa jalla haba'an manthura." Aku mengetahui ada sebagian kaum, mereka pada hari kiamat nanti membawa pahala-pahala yang demikian banyak seperti bukit Tihamah yang berwarna putih. Lalu kemudian hasil dari pahala tersebut Allah azza wa jalla menjadikannya seperti debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami mendatangkan mereka pada yaumul qiyamah dengan amalan yang mereka lakukan. Lalu kemudian kami jadikan apa yang telah mereka amalkan itu seperti debu yang berterbangan. Tidak bermanfaat sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan bahwa mereka ini orang yang beramal saleh di dunia. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa memperbanyak pahala di dunia. Namun Allah Azza wa Jalla menjadikan pahala itu seperti debu yang berterbangan. Thauban radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sifhum lana wa jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Wahai Rasulullah, terangkan kepada kami ciri-ciri mereka itu agar kemudian kami tidak termasuk bagian dari mereka dalam keadaan kami tidak mengerti, kami tidak mengetahui siapa mereka, apa ciri-ciri mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jawaban ini patut untuk menjadi perhatian bagi kita seluruhnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna min al-laili kama ta'khudun, walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillahi intahakuha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, mereka itu saudara-saudara kalian juga. Mereka itu bahagian dari kalian, kaum muslimin. Mereka itu bahagian dari kalian manusia. Bahkan mereka
menyempatkan waktu di malam hari untuk menegakkan qiyamul lail seperti yang kalian lakukan. Mereka beramal saleh. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka dalam keadaan sendirian yang memungkinkan bagi mereka untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun melanggar syariat Allah. Maka mereka pun melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Apakah mereka menyangka bahawa Allah Azza wa Jalla tidak mengetahui apa yang mereka perbuat? Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha mengetahui. Allah Azza wa Jalla mengawasi apa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Maka wajib bagi seorang mukmin untuk memperhatikan hadis yang mulia ini, bahawa di sana ada hamba-hamba Allah. Mereka memperbanyak amal saleh, namun ketika mereka dalam keadaan sendirian, mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa akibat yang mereka rasakan? Mereka datang pada yaumul qiyamah di hadapan Allah. Mungkin mereka berbangga dengan membawa pahala yang berlipat ganda, pahala sebesar bukit. Namun Allah Azza wa Jalla menjadikan pahala yang mereka amalkan seperti debu yang berterbangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wajib bagi kita untuk memelihara diri kita